Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud SPD, Guru Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah Sunan Derajat Geger Kedongadem Bojonegoro. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di Madrasah Aliyah Sunan Derajat Geger Kedongadem Bojonegoro. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Sunan Derajat Geger Kedongadem Bojonegoro dengan materi pokok sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Selamat menyaksikan. Ya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk siswa-siswi. Dulu, San. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan jelaskan terlebih dahulu. Susuan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini melihat teman-teman, melihat siswa-siswi dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Hari ini Pak Guru akan mengabsen dan kita akan mulai untuk pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada bangkunya yang belum beres, silakan ditata dengan baik. Sampah-sampahnya silakan diambil, sampah kalau masih ada sampah silakan, biar nanti kita bisa belajar dengan baik. Baik anak-anak, saya absen mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Abdul Syahid Anwar hadir. Roy Irawan, Alia Devani, Siti Mualia, Aprilia Winda Nur Afni, Fatimah Zahra, Intan Nimatus Solihah, Nuril Melati Mahasoma, Devi Diana, Muhammad Fuad Muzaki, Mahmud, Asmaul Anwar, Muhammad Romli, Muhammad Pratama, Alba Umami, Muhammad Khairul Anwar. Khairul Anwar nggak hadir. Eka Saputra ya. Alhamdulillah dari jumlah 17 ini yang hadir 16, yang satu sakit ya. Tadi ada yang bilang sakit begitu ya? Siapa yang sakit? Khairul Anwar. Alhamdulillah.
Sakit ya alhamdulillah Pak, berarti masih dapat nikmat Allah. Kita berdoa yang sekarang sakit, Khairul Anwar, mudah-mudahan diberi kesehatan sama Allah agar besok bisa melaksanakan pembelajaran kegiatan hari ini seperti kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan mengulas materi sesuai dengan KIKD, yakni dengan materi ujian dan cobaan, bisa melaksanakan sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Namun sebelum itu saya ingin mengulang materi yang kemarin. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, tadi malam anak-anak belajar semua ya? Alhamdulillah. Belajarnya di mana? Di kamar. Alhamdulillah semuanya belajar. Murid yang cerdas, murid yang selalu belajar. Alhamdulillah. Silakan Bapak Guru tidak menunjuk, silakan yang mau mengulang materi yang kemarin. Silakan dan saya persilahkan. Mohon untuk berdiri. Ya. Namanya siapa, Mbak? Intan Imatus Soleh. Silakan Mbak Intan untuk menyampaikan materi yang kemarin. Kak, materi yang kemarin itu mensyukuri nikmat. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mensyukuri nikmat dari Allah. Apapun yang diberi oleh Allah harus kita syukuri, baik itu berupa cobaan, berupa nikmatan, semua harus kita syukuri. Baik, itu saja. Mungkin ada yang mau menambah? Yang laki-laki silakan duduk. Mbak Intan, terima kasih. Laki-laki tidak ada yang menambah? Ya, terima kasih. Anak-anak itu yang saya banggakan, silakan dilihat di layar utama. Sebelum kegiatan belajar-pembelajaran pada kali ini kita sampaikan, terlebih dahulu anak-anak harus tahu arah tujuan pembelajaran kita nanti, bagaimana modelnya, terus tujuannya apa. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, menikmati dan menjiwai makna sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan baik. Yang kedua, membiasakan bersikap disiplin dalam sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menganalisa ayat dan hadis tentang sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan baik. 4. Siswa mampu menyimpulkan isi kandungan ayat dan hadis tentang sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan baik. Yang kelima, siswa mampu menghafal dan menerjemahkan ayat dan hadis tentang sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan baik. Sedangkan yang terakhir yaitu mengaplikasikan kandungan ayat dalam kehidupan tentang sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan baik. Anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini. Selanjutnya Pak Guru ingin memutar video. Nanti dari video tersebut silakan diamati, dicermati, dihayati. Yang nanti pada akhirnya silakan dikomentari. Bisa nanti kita tunjuk untuk membuat kelompok, setiap kelompok 5. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Pak Guru berharap dari video dan gambar yang kita tayangkan itu nanti sampai ada yang presentasi dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya.
Wahai Nabi, sepertinya itu perkampungan penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang di negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abu Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar engkau seorang Rasul, aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar, maka engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku menghargai keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar. Dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersigap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 km dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah tembok. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengadu. Hamba sama sekali tidak bermaksud untuk mengeluh. Hamba tidak peduli dengan perlakuan manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, maka hamba terima semua itu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jika bukan kepada Engkau, lantas kepada siapa lagi hamba berserah? Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah. Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Utbah dan Syaibah memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Wahai Anas, ambilkan setangkai anggur ini untuk 2 orang laki-laki di sana. Baik Tuan. Ketika Atas meletakkan nampan di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar kalimat itu. Kalian pasti bukan penduduk kota ini. Dari mana asalmu dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Aku pernah mendengar tentang negeri asalmu. Di sana hiduplah laki-laki soleh bernama Yunus bin Matta. Adas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau. Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, seorang yang dulunya adalah nabi. Demikian pula dengan diriku. Adas menampakkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad dengan mencium kedua tangan beliau. Sementara itu, kedua majikan Adas terlihat kesal melihat perlakuan Adas terhadap orang asing. Lihatlah wahai saudaraku, budak itu telah menantang kita. Ketika Adas berjalan menuju arah majikannya, salah seorang dari mereka berkata, Apa yang barusan engkau lakukan, wahai Adas? Sungguh memalukan. Mengapa engkau melakukan hal itu untuk orang asing? Wahai tuanku, tidak seorang pun di dunia ini lebih baik dari Muhammad. Dia telah memberitahuku sesuatu hal yang hanya diketahui seorang utusan. Memangnya agamamu sama dengannya? Untuk apa engkau peduli dengannya? Tidak, aku seorang Nasrani dan Muhammad pemeluk Islam yang taat. Rasulullah memperhatikan perdebatan antara Adas dan majikannya dari tempat yang bernaung. Beliau berdoa agar Adas tidak terpengaruh dengan perkataan majikannya dan berpaling kepada agama Islam. Celakalah dirimu, wahai Adas. Jangan sampai orang yang bernama Muhammad itu memalingkanmu dari agamamu sendiri, karena jelas agamamu lebih baik dari agamanya. Menyaksikan Adas yang tidak beranjak dari tempat duduknya, Nabi Muhammad hanya bisa pasrah. Setelah keadaan aman, Nabi dan Zaid berjalan menuju ke arah Mekah.
tatkala melewati suatu tempat yang bernama Qaran As-Sa'ali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui perlakuan kaummu. Dia mengutusku bersama malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika engkau ingin aku meratakan mereka dengan kedua gunung di dekat Taif, aku akan melakukannya. Alih-alih membalas perlakuan penduduk Taif, beliau justru mendoakan mereka. Jangan lakukan itu. Siapa tahu Allah akan menggerakkan hati seseorang dari mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Sepeninggal para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya. Hatinya menjadi tenteram. Langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Baik anak-anakku, video selesai. Setelah mengamati, menghayati dan melihat serta menelaah, silakan kita buat hari ini kesempatan untuk berdiskusi. Karena ini jumlahnya 16, saya buat 3 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Silakan kursi diangkat, silakan membentuk kelompok yang tersendiri. 10 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti silakan perwakilan langsung dalam kelompok dibentuk ketua, koordinator, nanti yang bagian presentasi. Silakan, waktu berjalan mulai sekarang. Harus muncul suaranya dalam satu kelompok, harus muncul suaranya, semuanya harus ikut bicara pakai bahasa yang baik, bahasa Indonesia. Silakan berdiskusi, muncul suaranya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita lihat, sudah kita tonton video, sudah kita renungkan, dan setelah itu kita diskusi sama-sama. Sebelum presentasi terkait dengan video, mohon untuk ikut melihat gambar yang ada di depan. 2 gambar tersebut nanti diselipkan dan diikutkan dalam presentasi kalian. Bisa dipahami anak-anak? Baik, nah, sekarang saya persilakan untuk kelompok 1, kelompoknya Muhammad Syahid Anwar untuk presentasi di depan. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon di depan kanan saya menghadap ke teman-teman. Tadi kita telah melihat video tentang apa itu cobaan atau ujian sabar. Dari video tadi dapat kita ambil beberapa poin. Pertama itu sabar dalam menghadapi ujian. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, maka kita itu harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena Allah ketika memberikan kita ujian, pasti itu Allah mau mengangkat derajat seorang hamba. Contohnya seperti halnya Kanjeng Nabi itu banyak sekali musuh ketika beliau dakwah untuk Islam.
Yang kedua, gigi dalam memperjuangkan agama, yaitu kita harus semangat, nggak boleh takut, nggak boleh hina, semangat lah, semangat. 3, ramah-tamah kepada semua orang. Nah, ketika kita ketika kita menyebarkan agama atau berdakwah, terutama metode yang harus kita gunakan adalah ramah, tamah, sopan. Kenapa? Tujuannya satu, agar tidak menyinggung hati seorang yang akan diajak dakwah. Ketika Nabi saja ramah tamah, itu pun banyak yang memusuhi. Ya. Terus nomor 4, tetap yakin kepada satu kepercayaan. Ya seperti tadi, yakin bahwa nanti akan ada jalan keluar. Terakhir 5, tawakal, berserah diri. Ketika kita sudah melakukan semuanya, sabar menjalankan perintah atau menjalankan misi dakwah, kita pasrah kepada Sang Kuasa. Karena semua yang berhidayah itu hanyalah Allah. Paham kan? Itu jadi dari kami. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi yang baik, cukup padat, ringkas, akurat, dan tepat. Beri aplaus untuk kelompok. Sebelum kelompok 2, kalau kelompok 1 itu padat, ringkas, dengan baik, maka kelompok 2 harus lebih baik. Kelompok 2, kelompoknya Ananda Nuril Miladi Mahasoma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpresentasi dari kelompok 2. Saya mewakili teman-teman saya ya. Jadi dari cuplikan video tadi itu sangat berhubungan dengan mata pelajaran kita yang sekarang, yaitu sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Dari cuplikan tadi itu ada banyak yang bisa kita petik. Mulai yang pertama yaitu harus sabar. Karena apa sih yang dikatakan dengan sabar? Apakah kalian tahu sabar itu seperti apa? Yang menerima adanya sabar. Yang kedua itu kita dalam mengerjakan sesuatu harus apa? Ya, harus tersenyum, kita harus ramah, kita harus lapang dada, kita harus ikhlas ya. Yang ketiga kita harus berani dalam melakukan perbuatan yang baik. Terus yang ketiga yang kita ada tawakal. Setelah kita melakukan dari segala harinya, kita usaha dari usaha kita itu belum berhasilnya, kita harus tawakal. Kita harus tetap berusaha. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambarnya orang sakit dan yang kedua ada gempa bumi. Coba kalian lihat, kalau kalian merasakan seperti itu, apa sih yang kalian pasti gimana ya tanggapan kalian tentang gambar ini? Bersyukur. Jadi kita harus tetap menerima. Alhamdulillah. Harus qanaah, harus sabar. Terus apa lagi? Harus ikhlas, sama lagi? Harus berjuang. Ya itu seperti cuplikan-cuplikan video tadi. Harus bisa menerima dengan lapang dada. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan dari kelompok 1, kelompok 3, ada yang mau bertanya ke kelompok 2, silakan. Atau nanti kita adakan sesi tanya jawab di akhir session, begitu ya? Selanjutnya mungkin bisa ditutup dulu. Ananda Nurul Miladi Mahasoma. Sekian, semoga itu tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orangnya kecil, tapi tidak kalah dengan kelompok yang pertama tadi. Aplaus untuk kelompok ini. Baik anak-anakku, presentasi yang terakhir tentu lebih hebat, lebih menarik, dan lebih menawan. Kita persilakan dari kelompok 3, silakan untuk anakku Alba Umami, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi sudah menonton video ya. Yang bisa kita ambil itu bahwa satu, sifat sabar Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian ketika ia berusaha mendirikan agama Islam. Iya. Nah, kita harus bisa seperti itu, bisa menirunya. Ya. Ketika dilempari batu tadi, ya kan? Dilempari batu oleh kaum kafir, ya tetap sabar. Iya. Ya. Dan kita harus bisa mendoakan. Doakan yang lebih baik, jangan berundur. Dan mungkin kok mantu yang ya dong. Ya, kita harus mendoakannya. Terus usahakan kalau kita mau berdakwah itu jangan menggunakan cara-cara yang keras, harus lemah lembut. Islam itu sampai tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 malu-malu tapi gak apa-apa. Ternyata isinya juga tidak kalah dengan yang pertama ataupun yang kedua. Aplaus untuk kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, tadi sudah menonton video. Di sana dari hasil presentasi siswa-siswi bahwa kita semuanya harus sabar, bahwa manusia pasti akan diuji, dicoba, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tentunya anak-anak harus tahu ujian, cobaan, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, itu semuanya sudah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin anak-anak tadi malam sudah membaca Al-Quran, ada yang mengaji di musola, ada yang mengaji di pondok pesantren, ada yang mengaji di masjid dengan para tokoh di rumahnya masing-masing. Anak-anakku, sudah ada yang khatam 1 kali selama hidupmu umur 17 tahun? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sudah nanti bisa mengamalkan, yang belum pernah khatam insya Allah mudah-mudahan suatu saat juga akan khatam. Anak-anakku yang berbahagia, di sana ada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Anak-anakku, tidak saya tunjuk, silakan yang ingin membaca, saya mohon ini dibaca dengan baik, tartil sesuai dengan makhrajnya. Silakan, Anwar. Oh ya, tadi angkat tangan. Silakan Kak Anwar. Coba dibaca dengan yang baik. Tahu dulu, Anwar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الآية صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Merdu nikmat didengarkan temanmu. Bapak berharap yang laki-laki, yang perempuan bisa meniru temanmu yang bernama Muhammad Syahid Anwar. Dengan cara bagaimana Bapak? Dengan cara mengaji yang baik, mengaji dengan Bapak Ibu guru, sampai nanti dikhotamkan dalam pembelajaran mengaji Al-Quran tersebut. Baik anak-anakku, tadi sudah dibaca surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Selanjutnya, sebelum nanti ada yang menerangkan dari kamu semua, dari beberapa mufradat ini dilatih, dibaca, dan dihafalkan supaya nanti bisa menerjemahkan 3 ayat dalam Quran surah Al-Baqarah tadi. Baik, Bung? Benar. Baik, karena aku bisa sampaikan, alhamdulillah, alhamdulillah telah usai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan barokah doa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin dengannya doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari tadi menjadi manfaat barokah. Amin. Usulan doa. Kariman al-musahidah, hiduplah yang mulia atau mati dalam keadaan syahid. Terima kasih, hari ini pembelajaran kita sudah berjalan dengan aktif, presentasi dengan begitu yang semangat, hasilnya yang memuaskan. Aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.